Emang HP ini tuh nggak terkenal, nggak heboh, nggak viral kayak HP-HP lainnya. Tapi kalau kalian ngomongin HP harga 2 jutaan, layar Quad HD, dan juga Snapdragon 855, cuma HP ini doang nggak sih sebenarnya? Halo guys, balik lagi ke channel reviewer Kerehore, dan kali ini gue bakal bahas LG G8 ThinQ. Ribet ya namanya. Nah, sebelum kalian beli, tonton dulu videonya sampai habis. Tapi minta tolong banget dong buat subscribe-nya. Udah setahun nih, pengen gitu bisa 1000 subscriber, hehehe, kayak orang-orang. Nah, pertama kita bahas soal harganya dulu. Harganya itu sebenarnya udah dibahas ya tadi. Guanya belinya itu di Golden City Sale di harga 2 jutaan. Sebenarnya 2 juta lebih dikit, kayak lebih dikitnya itu aja ongkir gitu kalau nggak salah itu. Berikutnya kita bahas soal desainnya. Kalau lihat modelnya emang nggak kelihatan banget kayak HP 2 jutaan. Feel HP-nya tuh masih flagship banget lah menurut gua, masih kerasa banget. Layarnya juga udah rasio 18:9. Material di sisi sampingnya itu metal, dan di belakangnya itu dibalut kaca Gorilla Glass. Selain itu, warnanya itu loh. Warnanya itu sebenarnya midnight black ya, tapi nggak benar-benar hitam. Jadi kayak kalau kena pantulan sinar matahari atau sinar lainnya gitu, dia itu ada muncul warna kebiru-biruannya gitu. Ya menurut gue sih keren ya. Nggak tahu menurut kalian. Menurut kalian gimana? Coba aja komen. Lanjut, di harga 2 jutaan, spesifikasi HP ini tuh masih menurut gue ya masih bagus gitu. Prosesornya itu Snapdragon 855, RAM-nya 6 GB, memori 128 GB, dan juga layarnya itu beresolusi 1440 x 3120 OLED. Jadi kayak Quad HD gitulah, hampir ke 4K tapi enggak juga. HP ini juga masih support micro SD loh, jarang kan yang kayak gini. Serta udah ada USB Type-C, headphone jack 3,5 mm, dan juga HP ini punya Face ID. Face ID beneran ya, bukan sembarang sensor muka gitu. Jadi bisa digunakan di malam hari. Keren kan? Ya meskipun Face ID-nya agak lambat sih sebenarnya. Nah, kita lanjut ke performanya. LG G8 ini menurut gua performanya tuh masih ngebut. Bahkan kalau gua bandingin dengan HP kayak Xperia 5 gitu, yang sama-sama pakai Snapdragon 855. Pas main Mobile Legends, ya pasti lancar-lancar aja lah ya, dengan settingan semua rata kanan. Tapi perbedaan yang paling jelas itu saat main game Genshin Impact. HP ini tuh disetting grafis awalnya itu di medium, dan frame rate-nya itu di 30 fps. Tapi yang gue rasain itu jauh lebih lancar banget dan smooth dibanding Xperia 5. Gamenya tuh jalan mulus, dan gue tuh jarang banget rasain adanya frame skip. Tapi dengan performa yang kayak gini, gue rasa malah HP ini tuh cenderung lebih adem. Nggak kayak Xperia 5 tuh yang panas lah, bisa dibilang panas. Bahkan kayak bisa nyetrika gitu. Kalau di LG G8 ini, itu paling cuman anget-anget aja sih. Lanjut kita ke kameranya. Kamera LG G8 ThinQ ini ada dua, yaitu lensa utamanya yang beresolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.5, dan juga lensa keduanya yang itu lensa wide angle beresolusi 16 megapiksel dengan aperture f1.9. Kamera LG G8 ThinQ ini memang agak, ya menurut gua agak rumit lah buat dijelasin. Jadi kamera utamanya yang beresolusi 12 megapiksel itu emang foto yang ditangkap itu lumayan bagus di kondisi cukup cahaya, dynamic range-nya oke, kontras warnanya juga bagus, detailnya ya masih dapat lah. Tapi kalau di low light, detail gambarnya itu mulai kurang bagus.
nggak bagus sih sebenarnya. Dan kalau menurut gua pribadi sih, kalau kita pakai mode low light sekalipun, jadi HP ini ada mode low light, kualitasnya tuh nggak jauh beda gitu. Kecuali kalau kalian geser nih pengatur brightnessnya, ini low lightnya aneh ya, nggak otomatis gitu, mesti digeser-geser nih pengatur brightnessnya. Dan itu pun menurut gua nih, jadi foto itu jadi nggak bagus gitu, kayak malah ngurangin kualitas. Ya jadi mending gak usah dipakai lah itu mode low light. Maksudnya geser ini ya brightnessnya. Nah, di kamera wide angle-nya itu kualitasnya nggak sebagus kamera utamanya. Meskipun resolusinya lebih besar, yaitu 19 megapiksel, tapi mungkin sensornya nggak lebih bagus lah ya. Nah, kalau ngomongin layak pakai atau enggak, ya masih layak kok buat dipakai. Bukan macam burik banget gitu kayak HP 2 jutaan yang baru tuh kameranya 2 megapiksel. Enggak kayak gitu. Ini kameranya masih lumayan kok, masih bisa dipakai lah, masih lumayan. Cuma emang kalau dibandingin sama yang 12 megapiksel agak jauh gitu. Nah, gimana soal perekaman kameranya? Kan biasanya gue menganggap ini tuh aspek yang penting ya, karena gue sendiri itu suka ngerekam video. Nah, menurut gua hasil perekaman kamera LG G8 ini itu ya, kalau ngomongin soal hasil tangkapan kayak detailnya, warnanya, menurut gua itu ya cukup bagus lah ya, apalagi di harga segini. Detailnya bagus, warnanya bagus, tapi buat di lensa wide angle-nya agak kurang sih sebenarnya, kurang bagus lah di lensa wide angle. Tapi yang gimana ya, yang menjadi sesuatu yang mengagetkan buat gue lah gitu kan, ini handphone 2019 ya kalau nggak salah. Jadi gue expect lebih gitu dari handphone ini sebenarnya. Jadi handphone ini sebenarnya udah ada OIS, tapi kayaknya aksesnya itu cuma 3. Alhasil hasil perekamannya itu guncangannya itu lebih kerasa gitu dibandingkan iPhone 7 yang diluncurkan tuh di 2016 kalau nggak salah. Iya, jadi iPhone 7 kalau dipakai buat ngerekam, kayak misalkan kalian kalau misalkan ngevlog itu kan jalan ya, atau kalian kayak rekam biasa lagi jalan-jalan atau ngapain gitu kan, biasanya sambil jalan kan, nggak mungkin dia matung gitu. Nah, itu tuh lebih kerasa smooth di iPhone 7 dibanding HP ini. Tapi emang kalau ngomongin detail pasti HP ini lebih bagus. Cuman yang ternotis sekali dari gue itu soal guncangannya. Emang guncangannya itu kayak keredam, tapi nggak sebagus iPhone 7. Ini gue tuh kayak kebanyakan mau ya sebenarnya. Cuman kan ya wajar lah ya, namanya juga kere-hore. Nah, kesimpulannya, dari tadi kan kita sebenarnya ngomongin kayak bagus semuanya gitulah ya. Ya ada sih minusnya dikit. Tapi ada hal lain nih yang perlu diperhatiin. Sebenarnya ini nggak berlaku cuman buat kalian yang mau beli LG doang, tapi semua HP impor, kayak gak peduli merek lah sebenarnya. Jadi kalau kalian mau beli HP impor, misalkan merek ataupun seri HP tersebut nggak dijual di Indonesia, adanya di luar negeri. Kalau kalian mau beli HP kayak gitu, kalian itu harus perhatiin banget soal sinyalnya, karena ya mesti terdaftar di Kemenperin atau enggak di Bea Cukai. Kalau enggak ya jadi WiFi only. Udah gitu, kalian tuh mesti hati-hati banget pas kalian beli. Kalau barang kalian datang atau barang kalian terima, itu mesti dicek secara seksama. Karena kalau misalkan ada cacat gitu, ada yang rusak, itu spare partnya pasti susah gitu di Indonesia. Dan kalaupun ada ya pasti barangnya terbatas dan juga harganya biasanya lebih mahal. Jadi itu sih yang perlu diperhatiin. Jadi kalau kalian beli HP kayak gini dari merek apa aja sebenarnya, itu ya kalian rawat lah, jangan dibanting-banting. Main Mobile Legends kalah banting-banting. Terlepas dari itu semua, menurut gua LG G8 Thin Q ini masih worth it. Ya kali nggak worth it. Price to performance-nya itu menurut gue masih cukup bagus, meskipun nggak bisa dibilang sempurna lah ya. Tapi di harga 2 juta, HP ini menurut gue lumayan balance. Dan sekian review dari
reviewer Kere Hore. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Please subscribe. Bye bye.